upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap,
Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Tutup formasi. Gerak. Berhenti. Gerak. Balik kanan langkah tegak maju. Jalan. Haluan kiri. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar 181 Ibu Nur Hasanah SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, staf tata usaha, yang kami hormati orang tua wali murid, komite sekolah dan paguyuban, yang kami banggakan anak-anakku, siswa, siswi, murid-murid SD Negeri 181. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak azazi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Ibu Kepala Sekolah,
Bapak, Ibu, Mas Guru, serta anak-anak yang kami banggakan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital dan peningkatan kualitas, kualifikasi dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga menjadi mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita guru. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu secara manajerial. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak sehat hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, pendidikan terancam pada tingkat pendidikan kanak-kanak, diluncurkan album hijau yang berisi lagu dan anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Akhirnya, kami juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Selanjutnya, izinkan kami juga menyampaikan beberapa sambutan. Pertama, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kepala Sekolah SD Negeri 181
Ibu Nurasana SPDI beserta guru, staf tata usaha, dan berkolaborasi bersama komite paguyuban serta anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pertama SD Negeri 181 ini dari tingkat pemerintah Kota Pekanbaru menjadi perhatian yang luar biasa dengan ditandainya dibangun bangunan ruang sekolah yang baru. Alhamdulillah, ini di Kecamatan Ramadhani satu-satunya nih, satu-satunya. Bersyukurlah anak-anakku semuanya bersekolah di SD Negeri 181 karena fasilitas yang sudah memadai luar biasa dibandingkan sekolah-sekolah lainnya. Kemudian yang kedua, prestasi SD Negeri 181 Pekanbaru ini baik di tingkat Kota Pekanbaru diperhitungkan oleh sekolah-sekolah lainnya. Banyak kami lihat itu trofi juara piagam penghargaan yang telah diraih oleh SD Negeri 181. Tentu ini berkat kerjasama kita semuanya di bawah bimbingan Kepala Sekolah Ibu Nurasana, Bapak Ibu Malis Guru, paguyuban orang tua, dan juga anak-anak semuanya. Kami yakin dan percaya, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, berkolaborasi untuk memajukan anak-anak yang cerdas, salah satunya dengan mengikuti program baik itu K5 dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan di tingkat kecamatan, di tingkat kota, dan juga di tingkat provinsi. Yang ketiga, pada hari ini kami lihat anak-anakku semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini menandakan bahwasanya Indonesia itu beragam. Ada yang menggunakan pakaian adat Melayu, ada yang pakaian adat Jawa, dari Sumatera Barat, dari Padang, kemudian dari Batak, suku Bugis. Hari ini anak-anakku semuanya tampil berbeda. Nah, hari ini kita kenalkan bahwasanya Indonesia hari ini banyak sukunya, beragam jenisnya. Jadi kita tidak boleh ego sektoral. Oh, suku Melayu paling hebat, suku Jawa paling hebat, tidak. Kita ini sama semuanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai adalah yang paling bertakwa. Makanya untuk ini kami mengajak kepada anak-anakku semuanya, laksanakan yang disampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Kalau sudah diterapkan, insya Allah apapun cita anak-anakku semuanya akan tercapai. Ini dimulai dengan bangun pagi. Jangan ada lagi bangun yang kesiangan, terlambat ke sekolah. Di kadang kami lihat masih ada juga jam 7 itu pagar udah mau ditutup, masih juga ada yang berlari-lari. Jadi tolong ke depannya anak-anakku semuanya belajar mandiri. Jangan ditunggu lagi oleh orang tua, dibangunkan. Kemudian sholat tepat waktu, beribadah, berolahraga, makan sehat. Kami harapkan kepada anak-anakku semuanya kalau bisa makan pagi sebelum ke sekolah. Bapak juga dulu sebagai camat, sebelum ini juga kami menempuh pendidikan baik SD, SMP, SMA, tetap makan pagi. Kalau perlu sekolah sampai siang bawa bekal. Jangan ada malu-malu. Ini malu bawa bekal. Sementara yang bekal kita bawa makan siang tersebut atau snack itu lebih sehat, lebih higienis. Makanya kami harapkan jangan ada yang malu-malu membawa bekal ke sekolah ke depannya. Kemudian ada juga gemar belajar. Nah, kami harapkan tingkatkan kecerdasan baik di lingkungan sekolah kita belajar, di lingkungan rumah, dan juga bersama kawan-kawan berkelompok. Dan tentu kami harapkan terakhir tidur cepat. Insya Allah kalaulah kita tidur cepat, bangunnya pun akan cepat juga. Jadi jangan ada lagi yang begadang malam, tidur jam 11 malam. Kalau bisa
jam tidur tersebut minimal 8 jam tersebut bisa kita laksanakan. Jadi untuk besok paginya kita sudah segar melaksanakan pendidikan di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku semua yang kami cintai, apresiasi luar biasa kepada pelaksana petugas upacara hari ini, mulai dari pengibar bendera, kemudian komandan, pemimpin upacara, MC, pembawa doa nantinya, dan juga untuk undang-undang. Semuanya hebat, luar biasa. Mari kita beri api semuanya, tepuk tangan. Untuk kedepannya, ini sudah bagus. Silakan nanti kalau ada upacara sepertinya, yang penting laksanakan latihan. Insya Allah dengan latihan serius, maka kita sehat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Bu Marsama PDI. Alhamdulillah hari ini kami karena Ramadhani tentunya upacara pada Hari Pendidikan Nasional. Tentu kedepannya kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat kecamatan dan juga kota, kami juga akan mengundang dari SD 181. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhai segala usaha kita dan bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata 2 Mei 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Menyanyikan lagu Mas Hari Pendidikan Nasional oleh peserta upacara. Kita
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillahi ala niyamihi zahirati wal baniyati qadiman wa hadisa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang Maha mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang salih, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan ridha dan inayah-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Bina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Para peserta upacara tidak ada yang di bawah, masih barisan semua.